Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video ini akan membahas mengenai satu pertanyaan yang cukup banyak ditujukan kepada kami, yaitu apa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris? Kita tahu bahwa notaris adalah salah satu profesi yang banyak diminati oleh alumni Fakultas Hukum ya dari berbagai wilayah di tanah air kita, ditambah lagi dengan sudah banyaknya berdiri magister kenotariatan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tapi apa sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang notaris? Pembahasannya adalah mendasarkan kepada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Jadi kita akan mendasarkan apa yang diuraikan di dalam pasal 3. Kita mulai ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat diangkat menjadi seorang notaris, teman-teman semuanya. Jadi ini cukup unik dan sangat baik menurut saya, karena tentu saja teman-teman yang berlatar belakang pendidikan hukum dan juga memenuhi syarat-syarat lainnya tidak perlu khawatir jika ada orang asing yang ingin jadi seorang notaris. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin semua warga negara Indonesia kita patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berumur paling sedikit 27 tahun. Nah, ini jadi perhatian ya. Kalaupun kita bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 di usia yang cukup muda, strata 2 magister kenotariatan juga cukup muda, maka kita belum bisa langsung menjadi notaris kalau usia kita nanti setelah syarat-syarat terpenuhi belum berusia 27 tahun. Nah, ini sekedar curhat juga. Alhamdulillah saya waktu itu bisa menyelesaikan pendidikan strata 2 magister kenotariatan sebenarnya dalam usia yang cukup muda. Itu belum berusia 25 tahun sebenarnya Pak. Tetapi karena usianya belum cukup ya akhirnya tertunda pada waktu itu. Walaupun belakangan saya menekuni profesi sebagai dosen dan juga advokat, tidak sebagai notaris. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Sehat jasmani dan rohani ini adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajibannya sebagai notaris. Tentu saja sebagai seorang notaris nantinya akan menghadapi para penghadap atau klien yang akan menuangkan keinginan mereka dalam sebuah akta. Tentu saja tidak sembarang orang bisa menjadi seorang notaris. Dia butuh yang namanya sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kelima, berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata 2 kenotariatan. Maka siapapun yang ingin menjadi seorang notaris, terlebih dahulu dia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum atau SH-nya dan dilanjutkan dengan menjadi mahasiswa di jenjang strata 2 kenotariatan pada magister kenotariatan yang ada di wilayah Indonesia ini. Ini penting ya. Jadi nanti bagi yang ingin menjadi notaris, tolong persiapkan dirinya, dan saran saya pelajarilah, pahamilah, jiwailah profesi ini ketika teman-teman nanti akan mengambil jenjang pendidikan magister kenotariatan. Yang berikutnya adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2. Nah, perlu diperhatikan setelah nanti
teman-teman yang ingin menjadi seorang notaris itu selesai magister kenotaratan, maka wajib magang atau memang telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris. Dan ini paling singkat 24 bulan. Saya merasakan sekali walaupun akhirnya saya memilih profesi advokat karena ada beberapa alasan. Kebetulan istri saya juga notaris, teman-teman semuanya. Kami merasakan betul manfaat dari melaksanakan magang tersebut. Kami punya pengetahuan, contohnya bagaimana menyambut klien, bagaimana melakukan konsultasi dengan klien, bagaimana menghadapi klien yang mungkin belum bisa bercerita runtut tentang apa yang diceritakan. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat nantinya ketika teman-teman akan berpraktek sebagai seorang notaris. Apa yang dimaksud dengan prakarsa sendiri? Prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris tersebut dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Mungkin dia punya keluarga, kenalan yang memang sudah menjadi notaris dan dia yakin bahwa si notaris tersebut dapat memberikan ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup, arahan yang cukup, maka boleh-boleh saja si notaris itu memilih sendiri di kantor yang dia kenal tersebut. Tetapi tetap saja itu harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Saya yakin itu semata-mata adalah dalam rangka menjaga dan memastikan bahwa magang itu dilakukan dengan baik. Yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja, itu yang tadinya disebutkan waktunya minimal 24 bulan, itu ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor. Jadi dilihat nanti, maka kelihatanlah surat keterangan itu tanggal pertamanya kapan, sehingga kemudian dapat diukur kapan dia menjadi pekerja magang atau pekerja di kantor itu, sehingga ketahuan oh sudah 2 tahun belum ya sebagai syarat itu. Nah, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Nah, apa jabatan-jabatan lain? Nah, contohnya kalau menjadi seorang konsultan kekayaan intelektual. Kebetulan saya juga seorang advokat dan seorang konsultan kekayaan intelektual. Saya masih ingat betul pada tahun 2014 saya mengikuti proses pelantikan sebagai konsultan kekayaan intelektual atau konsultan KI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya sebelumnya dikonfirmasi apakah saya ini, karena kebetulan juga saya MKN teman-teman semuanya, apakah saya berprakteknya menjadi seorang advokatkah atau berpraktek sebagai seorang notaris. Karena kalau saya memang berpraktek sebagai seorang notaris, saya tidak dapat diangkat menjadi seorang konsultan KI. Nah, karena saya kebetulan tidak memilih berpraktek sebagai seorang notaris, saya berprakteknya adalah sebagai advokat, maka saya dapat dilantik. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin menjadi seorang notaris, maka kita juga tidak bisa berpraktek sebagai seorang advokat, tidak menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN, tidak juga menjadi pejabat negara. Yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara ini, teman-teman semuanya, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang dimaksud dengan advokat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi saya ulangi, kita tidak bisa menjadi seorang notaris itu juga disambi ya atau didobel atau dirangkap jabatannya dengan menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN, pejabat negara, advokat, atau
kita tidak sedang memangku jabatan lain. Jadi nggak boleh double, nggak boleh rangkap teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini yang terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi selain kita harus memenuhi syarat, contohnya berumur 27 tahun, kemudian sudah lulus sarjana hukum, sudah melewati pendidikan magister kenotariatan, telah melaksanakan magang, maka jangan lupa kita juga tidak bisa ya diangkat apabila yang bersangkutan itu ternyata pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini rekan-rekan semuanya, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkeinginan menjadi seorang notaris, ya, yang tentunya nanti di sesi lain kita bahas contohnya apa sih, bagaimana masalah wilayah kerjanya. Nah, itu nanti di video yang lain. Tapi minimal di video ini teman-teman semuanya kita sudah tahu apa-apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi seorang notaris atau ingin diangkat menjadi notaris. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan nanti dapat melalui kolom komentar. Nah, dengan catatan kami akan menjawab video-video itu. Maaf, pertanyaan-pertanyaan itu tidak melalui chat ya, tetapi dengan akan dibuat dalam video-video yang bisa kita nikmati secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.